segenap hati datang kepada Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Sama-sama katakan, jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, melewati tangisan, rasa sesak di dada. Bersama nyatakan imanku, katakan imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, nyatakan kepada Tuhan, kami mau tetap percaya, sebab Tuhan yang kami sembah, Kau Tuhan yang berkuasa. Ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sana.
Baik, salam para ladies yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa untuk kita mendengarkan firman. Bapak, kami bersyukur buat hari ini, buat kenyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami Bapak, sehingga hari ini kami bisa bertumbuh lewat firman Tuhan yang disampaikan, sehingga apapun yang disampaikan menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk ucapan syukur doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom para ladies, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema yang saya ambil pada hari ini berbicara tentang dipulihkan untuk memberi hidup. Kita ketahui bahwa banyak orang menganggap pemulihan ini akhir dari perjalanan rohani. Ketika kita sudah disembuhkan, ketika kita sudah diberkati, kita merasa diri kita sudah aman. Tetapi padahal kalau kita belajar di dalam Alkitab, setiap kali Tuhan memulihkan seseorang, itu pasti ada misi yang mengikuti. Dan kita percaya bahwa pemulihan daripada Tuhan bukan hanya untuk membuat kita ini sekedar bahagia, tetapi dikatakan bahwa untuk menjadikan kita ini pembawa hidup bagi orang lain. Ibarat kalau kita tahu bahwa ketika kita mengisi air di dalam sebuah ember, air itu tidak akan kita biarkan di dalam ember saja. Tetapi hari ini kita pakai untuk bisa menyalurkan air tersebut. Mungkin kita pakai untuk sesuatu yang menjadi keperluan kita atau keperluan orang lain. Sama dengan hidup kita hari ini. Ketika Tuhan mengisi kita untuk disimpan, supaya apa? Hari ini kita bukan sekedar menjadi orang-orang yang hanya sekedar disimpan, tapi kita bisa menuangkan bagi orang lain. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, tujuan Tuhan hari ini memulihkan kita bukan hanya sekedar kita menjadi lebih baik, tapi supaya kita menjadi saluran kehidupan bagi banyak orang. Kita harus ketahui bahwa pemulihan dari Tuhan itu bersifat melihat keluar. Bukan berhenti pada diri kita, tetapi mengalir kepada sesama kita. Hari ini kita akan belajar 3 hal dalam tema tersebut. Apa maksud dipulihkan untuk memberi hidup? Poin pertama berbicara tentang dipulihkan untuk tujuan, bukan sekedar kenyamanan. Kalau kita belajar di sini bahwa kata pulih itu dalam bahasa Ibrani sering diterjemahkan dari kata zuhu, yang berarti kembali. Jadi bukan sekedar kembali pada kondisi awal, tetapi kembali kepada tujuan ilahi. Dan kalau kita belajar dalam perjanjian baru, itu kata memulihkan berarti mengembalikan kepada keadaan yang seharusnya. Jadi pemulihan selalu membawa orang kembali kepada suatu posisi, kepada suatu fungsi, dan kepada suatu panggilan semula yang sudah Tuhan maksud tentukan dari awal. Artinya saat Tuhan memulihkan, dia bukan hanya sekedar menghapus luka atau mengembalikan berkat, tapi dia mengaktifkan kembali misi hidup. Kita buka di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Hari ini kita akan belajar bersama bahwa ketika Yesaya menubuatkan kedatangan Mesias yang membawa pemulihan, kita perhatikan di situ bahwa setelah dipulihkan, orang-orang itu menjadi pohon terbanting kebenaran, yang dimana mereka tetap berdiri teguh dan menjadi tanda kemuliaan Tuhan. Jadi hari ini kita harus belajar bahwa pemulihan selalu diikuti dengan tugas memberitakan kabar baik, menghibur yang berduka, dan membangun kembali yang runtuh. Jadi pemulihan dari Tuhan mengembalikan kita kepada penciptanya. Hari ini setiap kita para ladies, kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Namun kita harus tahu bahwa ketika kita dipulihkan oleh Tuhan, kita juga harus ada tujuannya. Tuhan memberikan pemulihan bagi kita itu masing-masing. Bagaimana kita meresponi dari pemulihan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Orang banyak hari ini
Ketika susah, ketika ada masalah, datang kepada Tuhan. Ketika sudah dipulihkan, lupa sama Tuhan. Ketika sudah dipulihkan, lupa sama apa yang harus dia lakukan hari ini untuk Tuhan. Kalau kita lihat contoh banyak hari ini, murid-murid daripada Yesus, salah satunya Petrus, di mana ketika hari itu, kalau kita bisa lihat di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, bagaimana ketika Petrus menyangkal Yesus selama 3 kali, di situ dia kehilangan kepercayaan diri. Di situ dia kehilangan yang namanya panggilan. Tapi Yesus tidak membiarkan dia. Yesus memulihkan dia. Yesus memulihkan dia dengan bertanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Yesus tidak hanya bertanya sekali kepada Petrus, tapi Yesus bertanya selama 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Dan di setiap jawaban yang Petrus berikan, ketika Petrus memberikan jawaban, ya, aku mengasihi engkau, Tuhan selalu mengingatkan, gembalakanlah domba-domba. Pemulihan itu bukan akhir daripada cerita, tetapi awal dari pelayanan yang baru yang harus kita jalankan saat ini. Paulus, dia yang dari penganiaya jemaat, dia dipulihkan di jalan yang Tuhan menangkap dia. Dia menjadi rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tuhan tidak memulihkan untuk membuat kita menjadi orang yang baik-baik saja. Tetapi Tuhan mengutus kita menjalankan misi. Hari ini pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Itu adalah awal misi, bukan akhir daripada proses. Kalau kita berhenti setelah kita disembuhkan, kalau kita berhenti setelah kita diberkati, kita ini seperti perahu yang sudah diperbaiki, tapi tidak pernah berlayar. Perahu kalau ketika dia sudah diperbaiki, tujuannya apa? Dia sudah punya maksud dan tujuan pada saat itu. Namun kalau hanya dia ditaruh dan tidak pernah berlayar, dia tidak akan punya fungsi. Sama dengan hidup kita hari ini. Ketika kita sudah dipulihkan, ketika kita sudah disembuhkan, ketika kita sudah diberkati, mari lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Petrus, ketika dia mengalami pemulihan, misi dia jalankan. Paulus ketika dipulihkan, dia mengalami yang namanya menjalankan tugas daripada Tuhan. Jangan berhenti di rasa yang namanya lega. Setelah kita pulihkan, kita bersuka cita, kita lega, stuck, hanya kita di sini aja. Oh, yang penting saya datang gereja, yang penting saya alami sendiri dengan Tuhan, saya tidak mau berbagi kepada sesama kita. Dipulihkan, kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika hari ini kita diberkati, berkatilah orang lain. Jadi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Tanya sama Tuhan, sekarang apa yang Tuhan mau engkau lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan memulihkan emosi kita, gunakan hati yang sehat untuk menghibur orang yang sedang berduka. Gunakan hati yang sehat hari ini untuk menghibur orang yang hari ini mungkin letih lesu, yang butuh hari ini kekuatan daripada kita. Ketika Tuhan memulihkan keuangan kita, gunakan berkat itu untuk mendukung apa? Pekerjaan. Kalau Tuhan memulihkan hubungan kita dengan keluarga, jadikan keluarga kita sebagai kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Sebuah jembatan yang rusak itu pasti akan diperbaiki. Tetapi ingat bahwa tujuan perbaikan jembatan itu bukan supaya jembatan itu terlihat lebih indah, tetapi supaya orang bisa menyeberanginya, orang pun bisa merasakan hari ini, oh ada sebuah jembatan yang sudah diperbaiki, berarti lalu lintas menjadi lancar, perjalanan menjadi lebih baik. Sama dengan kehidupan kita hari ini. Pemulihan dari Tuhan bukan sekedar untuk mempercantik hidup kita, tapi memulihkan fungsi kita sebagai saluran berkat bagi banyak orang. Yang kedua, berbicara apa yang dimaksud dengan dipulihkan untuk memiliki hidup. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus mengerti bahwa dipulihkan untuk mengubah sudut pandang hidup kita.
Banyak hari ini orang setelah dipulihkan, baik fisik, setiap kehidupan kita hari ini, fisik sembuh, keuangan mulai membaik, hubungan mulai diperbaiki. Tapi cara pandang kita terhadap hidup masih sama seperti dulu. Hari ini saya mau katakan bagi setiap kita para ladies bahwa kalau cara pandang kita tidak pernah berubah, kita akan mengulangi yang namanya kesalahan yang sama. Dan kita akan gagal masuk kepada tujuan. Pemulihan yang sejati daripada Tuhan itu mengubah bagaimana hari ini kita melihat diri kita, hari ini kita melihat orang lain, hari ini kita melihat kehidupan sekarang ini. Sehingga kehidupan kita hari ini, kita punya sudut pandang yang lain. Sudut pandang hidup kita itu terarah kepada misi kita dengan Tuhan. Pemulihan mengubah cara kita memandang diri kita sendiri. Yohanes 4 ayat 1 sampai 30. Para ladies, kalau kita baca di situ itu berbicara tentang perempuan Samaria, ya kan? Perempuan Samaria ketika dia sebelum berjumpa dengan Tuhan, dia menghindari orang-orang yang datang pada saat itu menimba air di siang hari supaya apa? Dia tidak bertemu dengan siapa-siapa. Dia melihat dirinya dari masa lalunya dengan aibnya, dengan kegagalannya, dengan hubungannya yang rusak. Tetapi kita lihat di sini bahwa ketika dia memandang daripada sudut pandang yang Tuhan berikan dalam hidupnya, ketika dia pulihkan, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dilihat di situ, kita lihat di sini bahwa yang harus kita bisa ambil dari perempuan Samaria ini bahwa dia mulai melihat dirinya sebagai saksi Kristus yang layak hari ini dia berikan. Dia berani ke kota dan berkata, mari lihat seseorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saat kita dipulihkan, identitas kita berubah. Kita tidak lagi memandangi diri sebagai korban dari masa lalu, tetapi kita memandang diri kita ini sebagai utusan. Hari ini contoh, seorang mantan pecandu narkoba. Dia bertobat, dia dipulihkan. Dia tidak akan melihat dirinya bukan sebagai pecandu yang gagal, tetapi dia membawa dirinya sebagai pembawa kabar yang baik. Sehingga apa? Hari ini apa yang menjadi kegagalannya yang pada saat masa lalu ketika dia pulihkan, dia bisa menjadi berkat di masa depan. Hari ini untuk apa? Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau hari ini kita ingin dipulihkan, tapi setelah kita dipulihkan, kita lihat kepada masa lalu kita. Kita menjadi orang yang tidak akan berhasil di masa depan. Makanya hari ini para ladies, ketika kita dipulihkan oleh Tuhan, jangan lihat dengan apa yang menjadi masa lalu kita. Jangan lihat dengan apa yang menjadi kekurangan kita. Lihatlah masa depan yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan kita. Lakukanlah bagian kita yang terbaik. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Ubah cara pandang kita. Sudut pandang kita itu jangan mengarah kepada ke belakang, tetapi ke depan. Apa yang ingin Tuhan kerjakan, apa yang harus saya lakukan. Sehingga hari demi hari hidup kita semakin hidup yang mencerminkan karakter Kristus. Hidup yang mencerminkan Kristus ada dalam setiap kehidupan. Jangan merasa minder, jangan merasa hari ini saya tidak layak. Tetapi percayalah bahwa ketika Tuhan memilih setiap kehidupan kita, ketika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita harus percaya, kita harus siap untuk memberitakan nama Yesus. Itulah yang harus kita hari ini ubah dalam setiap kehidupan kita. Bahwa pemulihan akan mengubah cara pandang kepada diri kita sendiri. Kedua, kita lihat bahwa pemulihan juga mengubah cara kita memandang orang lain. Kalau kita lihat perjalanan daripada Rasul Paulus ketika dia dipilih oleh Tuhan, yang dulunya kita kenal sebagai Paulus ini adalah penganiaya jemaat. Secara manusia, kalau kita lihat di situ bahwa Paulus ini terlalu banyak menyakiti hati manusia, terlebih juga hati Tuhan, dan dia menjadi orang-orang yang hari itu bisa menjadi suatu ancaman bagi pengikut Kristus ya pada saat itu.
Tetapi hari itu ketika Tuhan memilih Paulus, ketika Paulus dipulihkan, ada satu hal yang menarik yang bisa kita lihat di sini bahwa dari seorang Ananias. Ananias ini ketika Tuhan menyuruh Ananias untuk menumpang tangannya dan memanggil Paulus untuk memberkati Paulus, di situ Ananias memandang Paulus ini sebagai ancaman. Ya kan? Kalau untuk menanamkan kepercayaan kepada orang lain itu kan tidak gampang, apalagi dengan latar belakang yang hari ini mungkin bisa mengancam setiap kehidupan kita. Untuk menganggap seseorang itu bertobat itu tidak gampang. Tapi kita lihat di sini bahwa ketika Tuhan mengubah cara pandang daripada Ananias, Tuhan mengatakan bahwa dia adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku. Disitulah terjadi pemulihan dalam hati Ananias yang membuat dia berani, yang membuat dia hari itu bisa menumpangkan tangan dan memanggil Paulus sebagai yang namanya saudara. Jadi hari ini pemulihan akan membebaskan kita dari prasangka, dari dendam, dari setiap luka yang ada. Sehingga hari ini kita bisa melihat orang lain seperti Tuhan melihat. Jadi hari ini pemulihan terjadi dilihat dari cara pandang kita memandang orang. Jangan lihat dari latar belakang, tapi lihat bagaimana dia mau berubah dalam setiap kehidupan. Ini yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan itu. Pemulihan pun terjadi dengan bagaimana mengubah cara kita memandang kehidupan. Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21 firman Tuhan katakan bahwa Paulus berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus dulu hidupnya mengejar yang namanya reputasi sebagai ahli Taurat. Tapi ketika dia dipulihkan oleh Kristus, tujuannya berubah. Dikatakan bahwa hidup bukan lagi untuk kepentingan pribadi, tetapi dikatakan bahwa hidup untuk kepentingan. Pemulihan membuat kita untuk tidak lagi hidup untuk kenyamanan pribadi kita. Tapi hari ini pemulihan membuat kita untuk kita bekerja sama dengan Tuhan menjalankan visi misi yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan. Contoh hari ini, kalau kita lihat orang banyak hari ini bekerja mati-matian untuk mengumpulkan harta. Untuk apa? Hari ini bekerja mati-matian untuk hidupnya semakin hari semakin baik ke depan. Tapi kalau kita perhatikan bahwa mungkin dulu mereka bekerja mati-matian untuk mengumpulkan harta, tapi setelah mereka dipulihkan, hari ini harta yang diberikan, harta yang dititipkan oleh Tuhan itu mereka pakai untuk pelayanan, mereka pakai untuk saling membantu satu sama lain, yang membutuhkan mereka memberkati banyak orang. Disitulah yang dinamakan pemulihan dengan cara sudah mengubah cara pandang hidup mereka. Mereka tidak memandang lagi bahwa ketika mereka dipulihkan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi ketika mereka dipulihkan, mereka juga pakai hal itu untuk kepentingan orang lain. Jadi berbicara untuk hal dipulihkan ini tidak berbicara untuk diri kita, tidak berbicara untuk mengasihani diri kita, tetapi membangkitkan semangat kita hari ini untuk memberikan hidup yang terbaik, untuk menjalankan setiap misi yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Jadi pemulihan yang sejati tidak berhenti pada perasaan yang lega atau sudah sembuh. Tapi hari ini kita harus tahu bahwa pemulihan yang sejati itu mengubah sudut pandang hidup kita. Dari melihat diri kita sebagai korban, menjadi utusan Tuhan. Dari melihat orang lain sebagai ancaman, menjadi ladang pelayanan. Dari hidup untuk diri sendiri, hidup untuk tujuan. Jadi hari ini para ladies, mari kita bekerja sama dalam setiap kehidupan kita untuk meningkatkan pelayanan kita untuk Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir hari ini, apa maksud daripada dipulihkan untuk memberikan hidup? Untuk tidak kita harus belajar bahwa kita harus dipulihkan untuk juga memulihkan orang lain. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri,
dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi hari ini ada dua yang kita bisa lihat di sini bahwa ada kata pencuri. Pencuri itu adalah iblis. Iblis yang datang untuk menghancurkan hidup manusia melalui apa? Melalui dosa, melalui luka batin, melalui kebohongan. Ada juga Yesus, versi Yesus. Yesus datang sebagai apa? Sang gembala yang datang memberi hidup yang penuh arti dan penuh tujuan dalam hidup kita. Jadi hal ini kita harus perhatikan dalam setiap kehidupan kita. Bahwa pemulihan yang Yesus bawa bukan hanya sekedar untuk menyembuhkan luka kita, bukan sekedar hanya hari ini untuk memberkati setiap kehidupan kita, tetapi pemulihan yang Yesus bawa memanggil kita untuk menjadi saluran kehidupan bagi banyak. Jadi hari ini tidak egois untuk diri kita. Ketika kita dipulihkan, kita juga pakai hari ini untuk memulihkan orang lain. Kita lihat kisah daripada Sakeus. Sakeus ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia dipulihkan oleh Tuhan, dia mengembalikan apa yang hari itu mungkin dia peras dari banyak orang. Untuk apa? Dia memberikan kepada orang lain. Dia memberikan hak-hak yang mungkin dulu dia rampas pada saat itu. Artinya di sini, apapun bentuk hidup yang Tuhan pulihkan dalam setiap kehidupan kita, baik waktu kita, baik tenaga kita, baik hati kita, baik berkat, itu diberikan agar setiap kita juga memberikan kepada orang lain. Jadi jangan hanya egois hari ini, oh ya berkat itu hanya untuk kepada saya. Oh ya pemulihan itu hanya untuk kepada saya. Tidak butuh orang lain, tidak butuh yang lain. Tidak bisa seperti ini. Hari ini kalau kita sudah diberkati, berkat yang kita terima itu, kita juga bisa memberikan saluran. Ya makanya hari ini kenapa kita bersyukur bahwa kita punya gereja yang bermisi, yang artinya kita peduli juga kepada orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan. Mari bangkit para ladies untuk kita bisa memperhatikan orang-orang yang mungkin hari ini kita lalai, yang mungkin hari ini kita tahu bahwa kita tidak tahu bahwa mereka lebih susah daripada kita. Jangan mengasihani diri kita bahwa Tuhan, saya perlu hari ini dipulihkan. Tuhan, saya perlu hari ini dikasihani. Pikirkanlah apa yang menjadi tugasmu di dalam dirimu. Tuhan sudah memulihkan setiap kehidupan kita itu dengan berbagai banyak cara. Jangan jadikan hal itu untuk kepentingan diri kita. Tetapi berusahalah hari ini keluar. Keluar menjadi orang-orang yang menjadi saksi Kristus di luar sana. Yang hari ini kita pakai nama Kristus untuk bisa membantu orang. Gunakan setiap waktu kita. Jangan waktu kita itu hanya kita gunakan dengan pekerjaan kita. Saya bilang bukan pekerjaan itu tidak baik. Tetapi jangan sampai 24 jam kita pakai waktu kita hanya untuk sesuatu yang nantinya akan fana dalam hidup kita. Tetapi gunakanlah waktu yang terbaik dalam hidup kita supaya kita juga gunakan hari ini untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Gunakanlah tenaga kita. Mungkin hari ini kita tidak mempunyai uang yang banyak, tetapi kita bisa gunakan tenaga kita. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak. Kita bisa mendoakan orang. Kita bisa menjadi hari ini pendengar yang mungkin hari ini butuh didengar. Jadi pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan tidak hanya khusus ketika kita ada di gereja. Sesungguhnya pelayanan kita itu ketika kita berada di lingkungan hidup kita. Di lingkungan keluarga kita, di lingkungan hari ini pertemanan kita, di lingkungan hari ini perkumpulan teman-teman kita. Itulah yang hari ini harus kita lakukan dalam setiap kehidupan. Karena setiap orang datang dengan setiap kehidupan dan masalahnya masing-masing. Tetapi sebagai orang yang sudah berkemenangan di dalam, kita juga harus bergerak hari ini untuk membantu orang lain. Jangan hari ini kita egois dalam diri kita, saya, yang penting saya, orang lain kita tidak pernah peduli. Yang penting hari ini kan kita datang ke gereja,
Kita mau melayani, kita mau tidak peduli dengan orang lain, yang penting saya menerima berkat Tuhan, saya pulang, itu sudah hanya menjadi untuk saya. Saya tidak perlu membagikan bagi banyak orang lain. Tidak bisa seperti itu. Hari ini, ketika kita mendapatkan berkat daripada Tuhan, baik jasmani, baik rohani, itu perlu kita salurkan juga untuk orang yang Tuhan. Jadi hari ini kita harus sadar dalam setiap kehidupan kita bahwa pemulihan sejati bukan hanya kembali seperti dulu, tapi hari ini kita harus melangkah lebih jauh dari korban menjadi berkat, dari yang diselamatkan menjadi pembawa keselamatan. Tuhan memulihkan kita supaya kita hidup ini jangan untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita ini membawa terang. Hidup kita ini membawa pengharapan bagi banyak orang. Hari ini bagaimana orang bisa melihat Kristus kalau kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai anak-anak Allah, kita tidak mencari Kristus. Nah, hari ini belajar di Ibu, para ladies yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ketika kita dipulihkan, kita juga akan memberikan hidup kita bagi orang. Ini 3 hal yang bisa kita lihat, kita belajar pada hari ini, supaya apa? Mengintrospeksi diri kita, agar semakin hari hidup kita semakin berkenan di hadapan. Pemulihan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, ketika kita dipulihkan, itu harus dengan visi yang jelas. Yang dimana tidak untuk diri kita sendiri, tidak membawa untuk kenyamanan diri kita, tapi kita juga harus melihat Tuhan. Pemulihan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita tidak hanya berbicara tentang sudut pandang hidup kita hanya sebatas di sini saja, tetapi kita harus mengubah sudut pandang kita secara luas, sehingga hari ini kita tahu bahwa pemulihan itu terjadi melihat kembali kepada diri kita, melihat sudut pandang orang lain, dan melihat sudut pandang daripada kehidupan di dalam diri kita. Yang terakhir kita lihat bahwa kita harus tahu bahwa pemulihan itulah mengubah cara kita memandang. Jadi ini hal yang bisa saya sampaikan. Semoga memberkati kita semua. Para ladies, kita tetap semangat untuk sama-sama kita terus berjuang di dalam. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini bahwa firman-Mu mengajarkan setiap kehidupan kami untuk menjadi lebih baik lagi, Bapa. Ketika kami dipulihkan, ketika kami menjadi orang-orang yang hari ini mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Kami mau Bapa bahwa lewat pemulihan yang kami alami, kami juga bisa menyalurkan kepada banyak orang. Kami juga bisa menjalankan setiap visi misi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini kami menjadi orang-orang yang berguna di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang yang hari ini hidupnya tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Hari ini Bapa, ampuni setiap kami dan layakan setiap kami untuk kami tetap semangat melayani Tuhan di dalam bumi ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari para ladies yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan tutup doa ini dengan akan menerima berkat daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ulanglah, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah.